dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Depleja, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu jemaah Hijrah berjamaah. Sebelum kita mintakan Ustaz untuk menyampaikan tausiah yang terakhir kepada kita bersama, izinkanlah kami untuk menyampaikan kotak infak subuh pada tanggal 18 Maret 2025. 1. Masjid yang berjumlah 183.000, 2. Anak yatim yang berjumlah 80.000, 3. Berapa yang berjumlah 117.000. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak ataupun sedekah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahu azim. Dia berdoa, wahai Rabb, wahai Tuhanku, bimbinglah aku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas kedua orang tuaku, dan baiklah dan jadikanlah amalku amal soleh yang Engkau ridai, dan baiklah bagiku dalam anak keturunanku. Sesungguhnya aku adalah orang yang tobat, sesungguhnya aku adalah orang yang bersekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kita hormati Bapak Pengurus beserta jajarannya, yang kita hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyaknya kepada kita. Nikmat yang tiada terputus-putusnya. Belum lagi habis nikmat yang satu, sudah datang lagi nikmat yang lainnya. Amin. Kemudian juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 adalah kita diingatkan ketika kita telah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia, kita sudah berada di persimpangan jalan. Apakah kita mau ke surga ataupun ke neraka? Karena sebelum umur kita 40 tahun, itu semuanya telah kita miliki, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi pasangan, ataupun anak-anak kita, rumah dan sebagainya. Maka ketika kita telah berumur 40 tahun, itu ada 6 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Sebagaimana tadi yang telah dikatakan dalam surat Al-Ahqaf tadi, bahwa yang pertama sekali yang betul-betul wajib kita renungkan dalam hidup kita ini adalah kita memohon kepada Allah agar menjadi orang yang selalu bersyukur dari nikmat Allah yang selama ini telah kita dapatkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu, salah satu kita lihat adalah seperti Allah memberikan mata ini kepada kita.
mata ini kami gunakan apa? Tentu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Selama 40 tahun kita diberikan mata ini untuk dapat melihat. Sudah berapa, apa yang kita lihat dengan mata ini sebenarnya? Di dalam surat An-Nur sudah dikatakan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka memejamkan mata, dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka memejamkan mata. Artinya apa kami gunakan Bapak? Ya. Bahwa ada kalanya nikmat mata yang telah kita dapatkan dari Allah kadang-kadang sering kita sia-siakan. Apalagi kami mudah kebahagiaan dengan teknologi sekarang ini ataupun alat komunikasi, mata kita kadang-kadang terfokus. Malah ada kadang yang dilepas itu hanya ketika kita tidur saja. Ya. Padahal kami mudah kebahagiaan. Ada salah seorang anak kecil yang berumur 4 tahun. Dia berasal dari Mesir. Matanya buta. Sama dengan Al-Bukhari waktu kecil. Al-Bukhari ini kami undang dia buta matanya sekecil, sehingga ibunya berdoa kepada Allah agar matanya tidak bisa dibuka. Jadi anak kecil ini dia ingin menjadi seorang hafiz. Akhirnya diantar oleh ayahnya untuk menjadi seorang syekh. Jadi ayahnya mencatat apa yang dibacakan oleh syekh tadi, dibacakan kembali kepada anaknya, sehingga anak tadi mampu untuk membaca atau untuk hafal Al-Quran tadi. Kemudian kami dan kepergian. Ketika anak tadi telah mampu hafal tadi, maka ada orang bertanya kepada anak, wahai adik, apakah permintaanmu kepada Allah ketika kamu telah mampu untuk menghafal Al-Quran ini supaya nanti berjuz? Jadi anak kecil ini kami budak kebahagiaan. Dia mengatakan ada 2 permintaan kepada Allah. Satu permintaan adalah, wahai Allah, berkat butanya mata aku mampu menghafal ayat Al-Quran ini, dan jadikanlah mataku ya Allah tetap buta sampai hari kiamat, sehingga aku tidak melakukan maksiat dengan mataku. Itu permintaan pertamanya. Kemudian yang kedua, wahai Allah, ketika aku telah mampu menghafal Al-Quran ini, ketika aku di hadapan-Mu ya Allah, tidak ada pendamping, tidak ada penolong, andai kata aku masuk neraka ya Allah, jadikanlah hafalanku ini untuk meringankan azabku di neraka. Begitu kami budak. Mata anak kecil ini, umur anak 4 tahun, dia tidak berdosa, tapi dia sudah mampu untuk hafal Al-Quran. Mungkin kita masih kalah dari anak ini, dan dia takut dengan mata ini, sehingga dia meminta Allah tetap buta mata. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, kami ibu dan kemudian ketika nikmat Allah itu telah begitu banyak kepada kita, bagaimana begitu juga dengan seluruh anggota tubuh kita ini, bagaimana lancarnya jantung kita ini, bagaimana seluruh makanan yang kita makan itu ataupun minuman menjadikan nutrisi yang diedarkan akan menjadi darah tadi atau makanan tadi mengedarkan seluruh nutrisi makanan yang tadi, sehingga bekerjalah seluruh anggota kita, sehingga kita mengalami kenyamanan selama kita.
Jadi di sini kami ibu dan kaum bahagia, begitu banyaknya nikmat Allah yang telah. Maka untuk apakah nikmat itu selama ini telah kita lakukan? Jadi selama 40 tahun apa yang telah kita lakukan? Jadi di sini kami ibu dan kaum bahagia, mari kita pertanyakan kembali di sisa-sisa umur kita ini. Ya, karena 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Karena orang juga yang telah berumur 60 tahun itu juga sudah diingatkan oleh Fudail bin Iyad ketika bertanya ulama tadi kepada seorang tua, barang bapak ini ampulah 60 tahun, berarti bapak sebentar lagi akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan bapak di dunia. Bagaimana solusinya? Jawab ulama tadi, perbaikilah diri bapak. Jangan lagi melakukan maksiat di usia 60 tahun. Kalau diperbaiki diri, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Tapi kalau kita berbuat maksiat di usia 60 tahun, maka Allah akan mengazab kembali dengan dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Jadi kami ibu dan kebahagiaan itulah kita, entah menjadi manusia bersyukur kita, entah pantas kita masuk surga. Ya, coba kita lihat matahari itu yang selalu menyinari kita, malam ada bulan, ya, segalanya kita. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kadang-kadang ketika kita makan, kita membaca Bismillah. Ketika kita bangun tidur, lupa kita berdoa. Padahal dari doa tadi adalah agar kita memohon bimbingan Allah, agar segala aktivitas kita ini menjadikan nilai-nilai kebaikan, mendapatkan pahala. Jadi inilah yang pertama kami ibu dan kebahagiaan. Ya, mari kita jaga ya, seluruh anggota tubuh kita ini, jangan sampai melakukan maksiat. Ya, jangan banyak kita melihat maksiat di alat komunikasi, sehingga dikatakan pejamkan mata. Bukan kita tidak boleh melihat. Ini yang pertamanya. Kemudian yang keduanya wala walidayya adalah kita disuruh kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kita ketahui kami ibu dan kebahagiaan. Ya, dalam surat Al-Kahfi ini juga dikatakan bahwa selama 30 bulan ibu kita mengandung dan menyapih kita. Bagaimana ibu tadi berada dalam kesusahan di atas atau kepayahan hidupnya. Bagaimana ketika melahirkan tadi, bagaimana juga Allah ketika menjaga kita di dalam rahim, begitu sayang Allah kepada kita. Ketika sudah lahir, begitu juga susah orang tua kita. Apa yang telah kita berikan kepada kedua orang tua kita tadi? Sudahkah kita mengumrahkan? Sudahkah kita menyenangkan hati orang tua kita? Ini yang kadang-kadang terlupa di dalam hidup kita, kami ibu dan kebahagiaan. Tabarru abakum wa tabarru abikum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya anak kamu juga akan berbuat baik. Jadi ini menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Ya, sudahkah kita melakukan kebaikan? Mungkin orang tua kita telah mendahului kita. Apa yang selama ini telah kita berikan kepada kedua orang tua kita? Kemudian yang ketiga, wa aslihi wa an a'malan salih tertahu. Ya Allah, bimbinglah aku agar aku dapat melakukan amal-amal soleh yang Engkau ridai. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, bahwa amalan itu ada tiga. Ada namanya amalan soleh, ada namanya amalan salah, ada namanya amal-amalan saja. Jadi yang namanya amalan soleh dari kami ibu dan ke bapak hadirin yang berbahagia, itulah suatu amalan yang kita lakukan betul-betul kita mencari keridhaan Allah SWT. Belum tentu amalan yang kita lakukan dari pagi sampai kita tidur merupakan bentuk dari amalan saleh tadi. Sama seperti tadi kami ibu dan ke bapak bagian, ketika kita minum, ya tidak kita baca,
ketika kita menjadi seorang guru, ya, yang ada dalam pikiran kita adalah gaji, ya, ataupun imbalan itu. Ketika kita menjadi seorang pegawai baik ASN ataupun, ya, segala aktivitas kita yang ada dalam pikiran kita, bagaimana dapatnya kita imbalan-imbalan ini. Maka itu kami undang belumlah tentu menjadikan suatu amal saleh kita. Artinya apa? Dalam hidup kita dari pagi sampai tidak ada sedikit pun yang kita, tidak ada sedikit. Artinya nilainya kosong saja. Kenapa? Karena amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, ya, itulah makanya kami ibu dan kebahagiaan. Maka inilah yang harus kita renungkan selama 40 tahun. Masih adakah amalan kita? Atau hanya kosong? Ya. Itulah makanya perlu kita perbaiki amalan-amalan kita tadi. Jadi disinilah kaum ibu dan kaum bapak yang bahagia, maka mencari amalan yang diridai Allah ini banyak sekali yang dapat kita lakukan. Mungkin Allah senang kita sangat berjamaah. Lah tuo kami ibu dan kebahagiaan. Masa jiko takana waktu belum puasa, lebih belum puasa. Sejelek-jelek manusia adalah yang dia hanya ingat kepada Allah di waktu bulan Ramadan saja. Habis bulan Ramadan, ya, akulah umurlah 50-60, tapi datang ke masa itu balik langsung. Padahal begitu kami, ya, begitu pentingnya kita. Kalau sudah kita berumur apa? Kata Anas, ya, di kampungku kalau orang sudah berumur 40 tahun, mereka banyak meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan pergaulan dengan manusia-manusia, lebih fokus dia untuk akhiratnya. Ini kita sudah tapi yang amal saleh itu sampai sekarang. Nah, ini yang kita rindukan. Mungkin Allah senang kita membaca Al-Quran, sudah berapa kali puasa. Datang-datang boleh kita Al-Quran. Pada di bulan Ramadan ini kita disuruh menghatam Al-Quran. Itu para ulama itu sudah berapa kali mereka tadi menghatam Al-Quran. Ada yang sampai 4 kali dalam sehari itu. Kita sampai akhir Ramadan dan juga. Jadi disinilah kami ibu dan keluarga kita renungkan, ya, di sisa-sisa amal saleh apa yang telah saya lakukan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ini kami ibu dan bapak. Di samping amal-amal saleh ini, kita juga harus memikirkan ada yang akan menghancurkan amal-amal kita itu. Ya. Yang pertama sekali adalah yang dapat menghapuskan amal, suka meninggalkan salat asar. Man tarkus salatil asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus amalannya. Jadi kalau ada orang yang berani meninggalkan salat asar, terhapus amalannya. Orang yang suka ghibah, terhapus pula amalannya. Orang yang menzalimi orang lain, terhapus pula amalannya. Banyak sebenarnya. Jadi kita nanti kaum ibu tidak ada sedikit pun amalan yang kita bawa, karena kita melakukan hal-hal yang bagus. Jadi disinilah kaum ibu dan kebahagiaan di saat sisa seumur kita ini, mari kita berbagi amalan kita. Jadi kita lihat judulnya kaum ibu dan kebahagiaan, ya, meningkatkan kualitas salat. Jadi kita memang amalan-amalan salat itulah kaum ibu dan kebahagiaan. Ya, ketika dimulai dengan takbir, itu makanya salat itu tidak sah kalau kita tidak mengucapkan takbir. Sama kami ibu bapak, ketika kita mengucapkan salam yang terakhir, tidak kita baca assalamualaikum, itu termasuk. Ya, jadi ketika kita menunaikan ibadah salat tadi, yang kita mulai daripada Allahu Akbar, artinya apa? Kita mengatakan Allah itu agung, Allah itu maha besar, aku kecil. Itu yang kita ucapkan di hadapan Allah SWT. Kita mulai dengan itu. Kemudian kami, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu ada dialog antara kita dengan Allah. Ketika dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, hamba telah memuji.
Itulah makanya tidak boleh kami membaca surah Al-Fatihah itu dengan cepat. Kalau kita salat sendiri, ya, pasti kita akan cepat-cepat membacanya. Pasti panjang pendeknya tidak akan kita pedulikan. Tapi kalau kita suka salat berjamaah, kita akan mengikuti imam. Kemudian juga Ar-Rahman Rahim, kita mengagungkan Allah. Malik Yaumiddin, hambaku telah mengagungmu. Ketika kita keminggu ruku, itu kalimatnya memang sakral itu. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, yang Maha Agung. Aku ini, Engkau Maha Suci, Maha Sempurna. Itulah makanya ketika kita ruku tadi itu dosa kita mengelilingi. Dosa-dosa kita. Ketika kita dalam keadaan sujud ini, disitulah letaknya ibadah salat kita. Betapa kita merendahkan diri kita hina. Di saat itulah kita berdoa. Di sujud yang terakhir kita berdoa ke Allah akan dikabulkan. Subhanallahil a'la. Ketika kita berdoa sujud, kadang-kadang kita juga lupa. Buat dulu yang terdusun tadi, itu yang kita baca apa? Rabbighfirli, kita ucapkanlah dengan hati kita. Jangan hanya sekedar ucapan saja, tapi kita mengerti. Karena situ kita memohon, ampunkanlah dosaku, sayangilah aku, sempurnakanlah, lebihkanlah, maafkan aku, berikan aku dosa. Itu kadang-kadang kita lupa akan menghibur kebahagiaan. Ini yang kadang-kadang di dalam salat itu, ya, apalagi salat sendiri itu jauh dari kesempurnaan. Jadi oleh karena itu kami mudah ibadah yang salat ini memang betul-betul kita sempurnakan. Karena dalam salat tadi kita sudah berjanji kepada Allah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya Allah, salatku, ibadahku, mati. Sudah berbahasa lagu maksiat saja. Tidak ada sinkronnya ketika kita melakukan ibadah tadi, tapi setelah itu kita lakukan maksiat kembali. Itulah makanya orang yang salat dia tidak terhindar daripada perbuatan yang kecil. Karena apa yang diucapkan ini tidak diamalkannya dalam hukum. Atau mungkin juga salatnya salat paudah kemibu dengan kepercayaan. Jadi disinilah kemibu dengan kepercayaan pentingnya kita memperbaiki salat kita. Ya, ketika yang terakhir itu jangan lupa kita mengucapkan assalamualaikum. Karena orang langsung saja. Walaupun imam itu wajib kita baca. Jadi disinilah kami mudah kepada, ya, perlunya kita menghayati bacaan salat. Orang yang salat tidak, ya, dengan hatinya yang tunduk kepada Allah, maka adalah ibarat orang yang dia punya badan tapi tidak punya kepala. Itu. Jadi tidak sedikit kami mudah yang salat orang itu tidak diterima oleh Allah SWT. Iza ahsan rajul Faitimah ruku'ah wa sunnah. Apabila seorang tadi membaikkan salatnya, disempurnakannya ruku'ah wa sunnah, ruku' dan sunnah. Kalau di salat hafizah Allah kama hafizani, maka salat tadi kan berkata, semoga engkau dijaga Allah, semoga engkau Tuhan jaga. Jadi kami mudah kepada betul-betul kita jaga salat kita. Apalagi umur kita sudah lewat, sementara mati itu. Pernah kami mudah kepada yang sang orang ini, ibu rumah tangga ini, waktu muda sering kebar, sering bermain kartu, kemudian dia dapat penyakit. Penyakitnya kami mudah kepada adalah penyakit ginjal. Jadi ginjalnya sudah besar, sehingga dia mesti cuci darah 2 kali dalam seminggu. Ya, cuci darah itu habisnya 5 jam kami mudah kepada. Jadi ketika pada suatu kali dia sudah drop, maka dia mengatakan kepadanya, "Amma kalau cegak amma kasalat lagi." Jadi di sini kami pun, ya, kalau kita sudah sakit, itu ibadah kita. Jadi itulah kami pun kebahagiaan yang penting kita dekat di dalam ibadah salat. Dapat mencegah kita berbuat keji dan mungkar, karena memang kita dalam menghayati salat ini memang betul-betul kita
tanamkan di dalam jiwa raga kita, bukan asal-asal kita sholat tadi. Kemudian masalah yang keempat adalah wasbiri. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku membaikkan setelah dalam kehidupanmu. Anak ibu dan kebahagiaan ya akan menjadi baik kalau anak kita tadi mau dia salat walaupun masih kecil. Kalau dia tidak salat, walaupun kita masukkan dia ke pesantren namanya pesantren Ramadan, kalau dia nak salat jangan kita harapkan baik atau tidak baiknya anak kita di dalam salat. Bagaimana kita akan mengharapkan dia untuk mendatangkan kebaikan kita? Bagaimana kita akan mengharapkan doa dari anak kita tadi? Salat saja anak kita mau. Suruhlah anak kamu salat umur 7 tahun, pukullah dia kalau sudah umur 10 tahun. Bisa rata-rata. Itu perintah Rasulullah. Jadi coba kita lihat dalam keluarga kita. Walaupun kita mungkin dia marah sama kita, ya, tapi tetap ya, anak cucu kita. Apalagi kita mampu kita menjadikan anak kita tadi menjadi seorang hafiz. Biar kita mengeluarkan biaya pada. Di tempat lain kaum ibu ada anak yang belajar Al-Quran, diminta bayarannya bermacam-macam. Tapi kalau untuk les-les yang lain, orang tua tadi mau mengeluarkan. Tapi untuk menjadi seorang hafiz ataupun mampu mencari Al-Quran dengan baik, kadang-kadang tidak mau. Apalagi untuk mendalami ilmu agama. Jadi kami ibu dan kebahagiaan, jangan kita harapkan anak kita akan menjadi anak yang mendatangkan kebaikan kita. Kalau salatnya saja kita biarkan dia tidak mau salat, awasi salatnya, tanya salatnya, dan jaga pergaulannya. Ini kami ibu. Ini adalah merupakan pergaulan kepada kita. Kemudian yang kelima, ini tubtu ilaika. Sesungguhnya aku adalah orang yang tobat. Artinya kami ibu dan jangan kita tunggu tobat kita lagi. Pernah dalam kejadian kami ibu dan keluarga, ada salah seorang yang dia rajin salat, dia mengeluarkan zakatnya, dia haji, tapi ada suatu dosa yang dilakukannya secara diam. Dia suka mengkonsumsi arak. Jadi arak ini kami ibu dan keluarga, ada orang untuk berobat kan pakai arak juga. Sebenarnya kan tidak boleh. Jadi yang bapak ini rupanya pada suatu kali kami sakitlah bapak ini. Ya. Jadi sakit bapak ini, kemudian dimintanya kepada anak gadisnya, tolong bawakan Al-Quran. Setelah sampai Al-Quran tadi, dia bersumpah, ya Allah, dengan berkat kalung ini, sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Akhirnya kami ibu dan keluarga sembuhlah penyakit bapak tadi. Namun yang namanya manusia, kalau sudah hobi, tidak akan sudah diulangnya kembali. Tidak berapa lama kemudian sakit kembali kami ibu. Ya, kemudian dia ambilnya Al-Quran, kemudian dia bersumpah lagi dengan Al-Quran. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Hamba berjanji akan meninggalkan masa ini. Kemudian kau sembuh lagi penyakitnya. Tapi kemudian diulangnya kembali. Akhirnya jatuh sakit yang lebih parah lagi. Sehingga kau ibu dipindahkan kamar lagi. Dia ambil pula Al-Quran. Tapi kemudian terengah suatu saat, engkau tidak menyadari bahwa ajalmu telah dekat. Engkau hanya memperturutkan hawa nafsumu. Engkau selalu berbuat maksiat. Akhirnya doanya tadi yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Artinya apa? Kalau betul-betul kita menyadari bahwa kita sudah tua, umur kita hanya sedikit, bersegeralah kita tobat kepada Allah. Yang namanya dengan tobat Rasulullah. Nabi Adam saja hanya 1 kali melakukan dosa, diusir dari surga. Apalagi kita yang telah banyak dosa kita. Coba kita hitung diri kita yang tahu hanyalah kita. Allah akan selalu menerima tobat kita. Asal kita melakukan suatu dosa tidak direncanakan. Jadi ketika kita sudah tobat, kembali kita melakukan dosa, tobat kita lagi. Memperbanyak kita beristighfar kepada Allah SWT. Kemudian yang keenamnya kami pun, wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang seperti ini. Interpretasi daripada tobat kita tadi, kita nampakkan di dalam hidup kita ini. Semakin tua kita, semakin kita merendahkan diri, kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah SWT. Tidak kita pikirkan lagi dunia,
Tidak kita pikirkan lagi kesenangan-kesenangan dunia. Kita perbanyak amal-amal saleh kita. Mana mungkin ketika kita sedang melakukan amal saleh tadi, disitulah malaikat maut mencabut nyawa kita. Betapa banyak orang yang ketika dia sedang sujud dalam salat, dia dipanggil oleh Allah SWT. Ada suatu kisah ibu dan kemudian ketika terjadinya suatu tabrakan lagi. Jadi kebetulan wanita yang sedang berkendaraan tadi, ya rupanya kendaraan tadi jatuh yang lari tadi. Jadi nampak seorang preman, kemudian dia mau merampas, mengambil tas atau segalanya. Rupanya ketika kami menggunakan kebahagiaan, ketika akan diambil tadi, yang perempuan tadi apa ucapannya? Allahu Akbar. Kemudian dia langsung meninggal dunia. Sehingga melihat demikian, timbul takut daripada preman tadi. Sehingga dia segera bertobat. Artinya apa? Suatu amal saleh yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Kita melakukan amal-amal saleh yang baik. Tapi kalau amal buruk yang kita lakukan juga akan dimudahkan oleh Allah. Inilah kami dan mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi diri penceramah saya itu pun bagi kita sekalian. Ada 6 hal ini jangan tidak ada pada kita. Yang pertama sekali kami mari kita jagalah seluruh anggota kita di saat umur kita sudah semakin lanjut. Ya, banyaklah kebaikan daripada keburukan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ingat kita kepada kedua orang tua kita yang selama ini telah terlupakan. Kemudian yang ketiga, lakukan amal saleh setiap hemah nafas kita supaya menjadi kebaikan. Karena itulah nanti yang akan kita bawa ke dalam kubur, nggak ada lagi. Kemudian yang keempatnya, jadikanlah anak kita, anak cucu kita menjadi hafiz Al-Quran, menjadi ahli salat, menjadi ahli agama. Tidak ada sebanyak kepada kita. Kemudian yang keempatnya, segera kita bertobat dengan betul-betul kita tobat dasar. Kemudian mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita serahkan jiwa raga kita. Mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.